Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, VGA 1 ini dulu-dulu banget ya. Jadi salah satu VGA yang paling banyak dipakai buat warnet. Ya, tepatnya tahun 2011-an ya kalau nggak salah. Dan segmen pasar VGA ini buat entry level pada masanya. Nah, gimana kemampuannya sekarang ini? Lanjut aja disimak videonya. Sekali lagi bantu support channel saya dengan cara subscribe, share ke teman-teman, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah merasakan VGA 1 ini ya, atau minimal udah pernah pakai nih. Yap, ATI Radeon HD 5570 2GB DDR3 128 bit. Ini VGA nongolnya di awal tahun 2010 yang lalu. Udah tua banget ya. Umurnya udah masuk 14 tahun nih. VGA ini hanya support DirectX 11.2 dan belum mendukung DirectX 12. Kemudian nggak butuh power pin tambahan dari power supply. Dengan TDP-nya hanya 39 watt. Dan menggunakan interface PCI Express 2.0. Di Sarkem, Marketplace, harga pasaran bekas VGA ini masih tinggi loh. Rata-rata dijual di angka 300 hingga 400 ribuan. Padahal, ya nanti aja deh kalian lihat kesimpulannya di akhir video. Nah, secara kemampuan VGA ini kurang lebih setara Nvidia 9600 GT atau lebih kenceng dikit dari Nvidia GT 240. Di teks power up, rekomendasi resolusi layar buat bergaming ria hanya di 720p. Untuk drivernya sendiri, VGA ini udah mentok di versi 15.71 yang dirilis pertengahan tahun 2015 yang lalu. So, secara nggak langsung VGA ini udah dimatiin nih sama AMD. Aduh, sedih banget nggak? Intinya udah nggak disupport lagi ya. Lantas gimana kira-kira VGA ini layak nggak buat editing sama gaming? Lanjut kita uji coba. Untuk PC yang dipakai buat uji coba ya seperti biasa nih, pakai Intel Core i5 generasi 13. RAM-nya 32GB DDR5, SSD NVMe buat sistem operasi, dan SSD SATA buat game sama sebagian gamenya ditaruh di harddisk ya. Saya udah coba pakai VGA ini di Windows 11, tapi ternyata drivernya nggak mau dipasang. Akhirnya pakai Windows 10 deh, dan ternyata lancar, nggak ada masalah ya. Luar biasanya, biar kata udah uzur, baik VGA maupun driver ternyata buat jalani Adobe Premiere 2024 ini nggak ada protes dari aplikasinya. Nah, buat render video 4K dengan output yang sama ternyata lama banget, butuh waktu hampir 15 menit. Ini durasi videonya hanya 1 menit 30 detik loh. Nggak kebayang ya kalau videonya berdurasi 1 jam. Bisa tahun depan kelarnya. Sedangkan buat render video 1080p ini hanya butuh waktu 1 menit 55 detik. Oke, lanjut untuk skor dari Cinebench R15 hanya di angka 22,07 PTS. Dan untuk skor 3D Mark-nya ya segini doang ya yang bisa dijalankan ya. Yang lainnya udah nggak bisa di running lagi. Gak banyak game yang bisa saya uji coba di VGA 1 ini, ya karena udah terlalu uzur teknologi yang dibawanya. Jadi banyak game yang gak running lagi. Nah, di sini saya tes Apex Legends di resolusi 720p settingan low. Hasilnya mengsedih. Bisa dilihat frame rate yang didapat cuma belasan fps. Padahal udah settingan low, resolusi rendah, tapi tetap aja hasilnya ya sudahlah. Kemudian game Counter Strike 2 nih, di settingan yang sama, frame rate yang didapat juga nggak jauh berbeda nih. Dan parahnya baru main bentar, gamenya crash alias hang. Ya kemungkinan faktor driver yang bikin game gak maksimal. Lanjut game Valorant nih. Biar tahu kemampuannya di game ini, saya sengaja setting high di resolusi 720p. Frame rate yang didapat memang lebih baik dari kedua game sebelumnya. Tapi ya tetap aja di bawah 30 fps. Walaupun kadang-kadang menyentuh angka di atas 30 fps. Sedangkan kalau di settingan low, ini bisa tembus hingga 90 fps. Ya yang bekerja jatuhnya prosesor ya, bukan VGA. Terakhir game Dota 2, settingan low, resolusi 720p, hasilnya jauh lebih baik ketimbang ketiga game sebelumnya. Walaupun terkadang drop di bawah 30 fps.
Genshin, Honkai, Wuthering Waves, dan GTA 5. Lanjut game anime. Di Genshin, settingan lowest, resolusi 720p, hancur banget. Bisa dilihat frame rate yang didapat hanya belasan fps. Ya pastinya nggak bakal bikin kalian nyaman ya main di game ini dengan VGA 1 ini. Sedangkan untuk game Honkai, nah ini rada mendingan ya dibanding Genshin. Nggak separah Genshin pastinya. Hasilnya frame rate yang didapat masih di atas 30 fps. Oke, lanjut game Wuthering Waves nih. Udah tau kan kalau game ini harusnya lebih berat dari Genshin. Dan hasilnya lebih hancur dari Genshin. Aduh, asli nggak nyaman ya. Terakhir game tua yaitu GTA 5. Nah untuk running game jadul sekelas GTA 5 ini aja VGA-nya udah ngos-ngosan banget. Padahal ini mainnya di resolusi 720p settingan low. Frame rate yang didapat juga ya di bawah 30 fps. Sedih lagi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, nggak banyak game yang saya uji coba. Untuk game PES sendiri nggak running lagi ya, untuk PES 2025, kecuali PES 2021. Nah sayangnya saya udah nggak punya lagi game satu ini. Harddisknya udah full tank, gamenya dihapus. Kesimpulannya VGA ini baiknya itu dihindari buat dibeli. Entah itu tujuannya buat editing foto dan video maupun bergaming ria. Dari segi harga sendiri terlalu overpriced ya, bahkan jauh lebih bijak kalau kalian ngambil VGA tipe lain yang jauh lebih gagah. Ya di rentang 300 ribuan nih misalnya. Kalian bisa dapat AMD Radeon R7 250 2GB DDR5. Atau di rentang 400 ribuan kalian bisa dapat Nvidia GTX 750 2GB DDR5 yang performanya jauh lebih baik ketimbang VGA 1 ini. Atau bahkan R7 250 ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA jadul HD 5570 kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.